Bisnis omset 1 miliar, pas cek rekening kok duitnya nggak ada? Raib kemana? Apakah masuk ke rekeningku? Sudahlah ya. Guys, ini tanda-tanda bahwa bisnis kamu terancam gulung tikar. Sebelum kejadian ini terjadi di kamu, simak video sampai kelar supaya kamu tahu di mana letak kesalahannya. Masih bareng Oka yang selalu setia nemenin kamu di channel Curcol Duit. Pertama-tama subscribe dulu dan aktifin loncengnya ya guys. Kalau bermanfaat silahkan like and share, dan sertakan juga komen pedasmu. Balik lagi ke topik kita kali ini, omset atau profit. Sebenarnya mana sih yang lebih penting, omset atau profit? Ini dia perbedaan omset dan profit supaya kamu nggak ambigu lagi. Pertama ini guys, kamu harus paham dulu arti omset. Omset sama dengan harga kali jumlah produk. Apapun jenis produk yang kamu tawarkan, cara hitungnya pun mudah karena hanya dua komponen yang terlihat. Satu harga dan yang kedua kuantitas produk yang terjual. Contohnya nih, harga jual hoodie Rp200.000 per piece kali kuantiti yang terjual dalam 1 bulan sebesar 5.000 pieces, sama dengan 1 miliar per bulan. Nah, omset kamu per bulan sebesar 1 miliar guys. Sedangkan profit merupakan pendapatan bersih dari perusahaan. Cara menghitungnya jauh lebih rumit dari omset karena ada komponen tambahan. Contohnya biaya HPP atau harga pokok produksi. Dan expense atau pengeluaran. Termasuklah itu gaji, tagihan listrik, biaya iklan, pemasaran dan sebagainya. Dalam profit sudah ada laba atau keuntungan yang didapat oleh perusahaan. Baik berupa laba bersih atau mungkin laba kotor yang belum dikurangi oleh pajak. Oke, balik lagi ke omset. Harga jual hoodie Rp200 per piece. Harga Rp200.000 ini sudah termasuk harga modal produksi satu barang. Contoh modal satu piece hoodie Rp80.000, lalu dijual dengan harga Rp200.000. Maka setiap penjualan satu piece hoodie, keuntungan kotornya Rp120.000. Jika produk terjual 5.000 piece dalam sebulan, maka profit kotor kamu sama dengan 600 juta. Karena 120.000 dikali 5.000 piece sama dengan 600 juta ya guys. Kenapa disebut laba kotor? Karena masih ada biaya lain yang belum terhitung, seperti gaji, sewa tempat atau biaya pemasaran dan lain-lain. Udah paham perbedaan antara omset dan profit? Ini berarti jika kamu memilih mengejar bisnis besar dengan nilai omset kecil, maka kamu harus perhatikan jenis bisnis yang sedang kamu jalani. Jika yang kamu jual produk pasar retail ataupun produk yang enggak memiliki tenggat kadaluarsa, maka ini pilihan model bisnis yang tepat. Kamu nggak perlu pusing gimana caranya ngejual barang sebanyak-banyaknya dengan cepat. Sebaliknya, mengejar omset besar tanpa sadar banyak menjebak para pebisnis. Genjot omset dengan promo besar-besaran sampai diskon yang gila-gilaan. Akibatnya, meski angka penjualan atau omset besar, ternyata margin keuntungan menipis. Dan bukan nggak mungkin malah jadi rugi. Hanya habis untuk biaya promo serta perhitungan diskon yang gak tepat. Sedangkan konsekuensi buat kamu yang lebih menyukai profit yang besar, biasanya cenderung memilih bisnis yang berorientasi untuk jangka pendek. Kudu diingat juga nih guys, bisnis jenis ini apalagi dalam pasar retail,
persaingannya sangat ketat sehingga kamu harus ekstra kerja keras untuk sukses. Well, kalau kamu simak penjelasan Oka dari awal tadi, bisa aja loh omset 500 juta, tapi profitnya lebih besar karena HPP produksi lebih murah, atau bisa aja biaya operasional lebih kecil. Tentunya profit jadi lebih besar meskipun omsetnya kecil. Setelah paham apa itu omset dan profit, kamu bisa lebih fokus untuk membesarkan bisnismu dengan strategi yang udah kamu tentukan sebelum memulai bisnis ya guys. Pada akhirnya profit bersih perusahaan yang membuat bisnis kamu terus berjalan tanpa hambatan. Pastikan kamu mengatur omset dan profit secara teliti, karena dua hal tersebut merupakan hal penting bagi perusahaan. Untuk itu, kelola keuangan harus dilakukan dengan cermat. Pastikan pula akuntansi keuangan usaha kamu rapi. Gimana? Udah nggak bingung dong perbedaan omset dan profit? Udah nggak bingung juga dong meski omset gede, tapi tetap bokek? Satu lagi nih, kalau usaha belum stabil, gayanya nggak usah kebanyakan. Oke lah ya, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya supaya kamu jadi yang terupdate di channel Curcol Duit. Jika bermanfaat, jangan sungkan untuk like and share supaya info ini nggak berhenti di kamu. Dan kalau ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Aku tunggu. Tetap semangat. I love you all. See ya and bye-bye.